Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga Ananda sehat semua ya. Di pembelajaran siang hari ini kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Allah telah menciptakan makhluk hidup itu berbeda-beda antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, ada yang berkulit coklat dan ada yang berkulit putih. Ada yang badannya gemuk, ada juga yang badannya kurus. Ada yang rambutnya keriting, ada juga yang rambutnya lurus. Nah, perbedaan itu disebut keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Allah yang wajib kita syukuri. Nah, rasa syukur itu dapat kita wujudkan dengan cara saling menghargai, saling menghormati antara sesama teman. Jadi, kalau sama teman, nggak boleh saling mengejek walaupun ada yang berkulit coklat. Kita ejek karena kulitnya coklat, itu tidak boleh ya. Jadi, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita harus saling menghargai sesama manusia. Tidak boleh saling menghina ya. Nah, menghargai perbedaan merupakan pengamalan dari sila Pancasila. Sila keberapa, ayo? Sila kedua. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ustazah mau tanya, ada yang masih ingat simbol sila kedua apa? Ya, simbolnya adalah rantai. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu apa saja? Ada yang pertama, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Dan tidak lupa memperlakukan manusia dengan baik. Tidak boleh berlaku kasar kepada manusia yang lainnya ya. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya, manusia diciptakan Allah itu berbeda-beda. Ada yang berbeda tinggi badannya, ada yang berbeda berat badannya, kemudian ada yang berbeda rambutnya, ada yang berbeda bentuk hidungnya, dan masih banyak lagi. Nah, selain perbedaan fisik, kita juga memiliki perbedaan kemampuan. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar olahraga, ada yang pintarnya di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, karena banyaknya perbedaan di antara kita, maka sikap kita sebaiknya apa? Harus saling menghargai dan saling menghormati. Kalau teman kita jago matematika, kemudian kita nggak bisa matematika, jangan malah berkecil hati ya. Karena setiap manusia itu diciptakan memiliki kemampuan masing-masing. Jangan pula kita misalkan jago olahraga, teman kita nggak bisa olahraga, kita menghinanya, itu tidak boleh ya. Ingat, kita harus saling menghargai dan saling menghormati sesama manusia. Sila kedua Pancasila juga mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong. Kalau kita melihat teman yang kesusahan, kita harus memberikan pertolongan atau bantuan. Contohnya, pada gambar nomor 1 yang Ustazah tunjuk ini. Jika Ananda melihat teman yang terjatuh, maka sikap yang Ananda lakukan yaitu menolongnya. Memberikan bantuan dengan cara apa? Bisa membantunya berdiri. Kalau kakinya luka, bawa temannya ke UKS agar segera diobati. Kemudian contoh kedua yang Ustazah tunjuk ini. Kalau Ananda melihat teman Ananda kesulitan membawakan buku, Ananda bisa membantunya membawa buku, membawakan setengah bukunya agar sama-sama ringan. Contoh ketiga, kalau Ananda memiliki teman, kemudian teman Ananda tidak bisa
bermain lompat tali, maka yang sebaiknya Ananda lakukan yaitu mengajarkannya bermain lompat tali. Jangan malah menjauhinya atau melarangnya untuk ikut bermain. Itu tidak boleh ya. Jadi, kita harus memiliki sikap saling tolong-menolong sesama manusia. Kalau kita saling tolong-menolong, nanti kalau kita kesulitan juga akan ditolong balik oleh teman kita. Memberi saran pada teman juga merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan kesalahan. Ini tandanya kita menyayangi teman kita kalau kita memberikan saran. Contohnya, kalau Ananda melihat teman Ananda membuang sampah sembarangan, Ananda bisa memberikan saran pada teman Ananda untuk membuang sampah di tempat sampah agar lingkungan tidak kotor dan bau. Nah, itu juga demi kebaikan bersama, demi kebaikan teman Ananda, demi kebaikan lingkungan sekitar juga. Jangan lupa saat memberikan saran, sampaikan dengan baik-baik, dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Tidak boleh marah-marah, nanti jadinya bertengkar dengan teman kita ya. Nah, ini dia cara memberikan saran yang baik. Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Jangan dengan bahasa yang kasar, jangan juga dengan marah-marah. Nantinya malah jadi kelahi sama teman kita. Kemudian yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Misalkan teman Ananda tidak membawa buku. Nah, Ananda bisa memberikan saran untuk meminjam buku Ananda. Jadi, buku cetaknya dipakai bersama-sama. Jangan malah Ananda suruh teman Ananda pulang. Kan nggak mungkin ya pulang saat jam sekolah, nanti malah kena marah guru kan? Jadi, beri saran yang paling mudah untuk dilakukan. Contohnya, Ananda bisa meminjamkan buku Ananda dipakai bersama-sama. Kemudian ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Kalau kita sudah memberikan saran nih, tapi teman kita nggak mau mendengarkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba memberikan saran yang terbaik. Mereka mau menerima atau tidak, itu terserah mereka. Gitu ya. Alhamdulillah kita hari ini sudah belajar mengenai bagaimana cara kita menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan merupakan salah satu pengamalan dari sila kedua Pancasila. Bunyinya apa? Ayo sila kedua. Ya, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan lupa untuk menerapkan sila kedua Pancasila dimanapun Ananda berada, di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat bermain, ataupun di lingkungan masyarakat. Kita harus saling menghargai sesama manusia, tidak boleh membeda-bedakan dan tidak boleh mengejek atau menghinanya. Untuk pembelajaran siang hari ini, Ustazah cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Tetap semangat belajarnya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.